Bab 1121. Itulah perbedaan antara membunuh warga sipil dan orang terkenal. Untuk menangkal dampak negatif dari masalah ini, Dragon Corps setidaknya akan mengurung Leon selama beberapa tahun untuk menjadikannya contoh. Walter langsung merasa lebih baik memikirkan hal itu dan sangat berharap agar Dragon Corps mengurung Leon seumur hidup. Kakek, ada kabar buruk. Tepat saat itu Theodore naik ke kursi roda dan menyerbu ke dalam ruangan. Theodore memimpin anak buahnya untuk menyergap Leon dan bukan saja dia gagal, tetapi Leon juga mematahkan kedua kakinya dan dia terikat di kursi rodanya sejak saat itu. Sekalipun ia pulih dari cederanya, kakinya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya sebelumnya. Theodore, apa yang terjadi? Kenapa kau panik? Denzel mengernyit melihat keadaan Theodore yang panik. Ayah, aku baru saja menerima kabar bahwa Leon dibebaskan oleh Dragon Corps, Theodore berkata dengan nada muram. Lihat wajahnya. Apa? Leon keluar. Bagaimana mungkin? Denzel tersentak kaget dan Walter melompat dari tempat tidurnya. Theodore, apa yang terjadi? Leon membunuh Harold Lowe, jadi bagaimana mungkin Dragon Corps membiarkannya begitu saja? Walter bertanya dengan muram. Petik 2. Saya tidak tahu rinciannya, tetapi dari apa yang saya dengar, Korps Naga mengatakan bahwa Leon menyumbangkan metode perawatan medis eksklusif ke negara tersebut dan mereka memaafkannya dari hukuman, jelas Theodore. Perawatan medis. Apaan nih sama dengan? Walter dan Denzel keduanya tercengang. Mereka mendengar tentang saat Leon menghidupkan kembali Iris dari kematian dan membangunkan Albert dari koma, jadi mereka berdua tahu bahwa Leon adalah dokter yang sangat terampil. Tetapi mereka tidak pernah menyangka keterampilan tersebut akan digunakan dengan cara yang membuat Leon lolos dari hukuman. Sialan, dia benar-benar beruntung. Seketika, mereka berdua merasa frustrasi tak terlukiskan. Mereka berfantasi tentang bagaimana Leon bisa dikurung selama puluhan tahun atau bahkan seumur hidupnya, namun kenyataan membuktikan mereka salah. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Leon sudah menyingkirkan Harold dan Lowe. Kita mungkin akan menjadi target berikutnya. Dia berada di level penguasa tertinggi dan akan sulit bagi kita untuk mempertahankan diri darinya, kata Theodore dengan khawatir. Leon adalah musuh terbesar Field dan salah satu dari mereka harus binasa agar yang lain bisa bertahan hidup, jadi Leon akhirnya ingin membalas dendam pada Field karena menyerangnya berulang kali. Bab 1122. Jangan khawatir, Theodore. Leon masih dalam tahap penguasa tingkat menengah dan belum mencapai tingkat kekuatan berikutnya. Lagi pula, dia sendirian. Bahkan jika dia mencapai tingkat penguasa tertinggi, dia tidak akan bisa melawan kita semua. Kata Walter. Dulu ketika Walter bertarung dengan Leon, dia merasakan bahwa Leon masih dalam tahap menengah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari Leon dengan mudah. Melihat kekuatan Leon saat ini, Phil tidak mungkin lagi menyerangnya, tetapi Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya sendiri, jadi dia pun tidak akan mampu menyakiti Phil. Itu mungkin benar, tetapi Leon masih muda dan sangat berbakat. Dengan waktu beberapa tahun, dia mungkin bisa mencapai puncak negara penguasa atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana kita akan mempertahankan diri darinya? Theodore berkata dengan khawatir. Baiklah. Walter langsung terdiam, karena Theodore benar, Leon sangat berbakat dan pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Leon mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkan Field saat ini, tetapi ia akan segera tumbuh memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya dan Field akan mengalami nasib yang sama seperti Lois. Dia ingin menyingkirkan kita. Tidak mungkin. Theodore, apakah kau lupa bahwa kita memiliki bantuan dari kakakmu? Denzel mencibir. Ayah? Apakah yang ayah maksud adalah Lilith dan Lapus? Theodore langsung menyadari apa yang sedang dibicarakan Denzel. Ia memiliki kakak perempuan bernama Lilith, yang menikah dengan putra kedua keluarga Laput dari Solum City, Sean Laput beberapa tahun lalu. Lilith dan Sean belajar di universitas yang sama dan berpacaran sejak saat itu, jadi mereka menikah setelah lulus. Itu benar. Keluarga Laput jauh lebih kuat dari kita dan jika mereka bersedia ikut campur, mereka akan mampu melenyapkan Leon untuk kita. Denzel menyipitkan matanya dengan licik.
Springfield City hanyalah salah satu kota di Solum County dan keluarga Lovewood merupakan keluarga berpengaruh di Solum County secara umum. Meskipun Leon menjadi seniman bela diri terbaik di Springfield City, ia akan rentan di hadapan keluarga berkuasa seperti keluarga Lovewood. Denzel, ini tidak sesederhana yang kau kira. Walter menggelengkan kepalanya, Sean hanyalah putra kedua dari keluarga Lovewood dan dia tidak punya banyak hak bicara. Aku khawatir keluarga Lovewood tidak akan mencampuri urusan internal kota Springfield demi dirinya dan Lilith. Walter tahu bahwa Springfield City dan Solum County termasuk dalam dua wilayah yang berbeda dan di bawah pengawasan Dragon Corps. Orang-orang di Solum County tidak dapat mencampuri urusan di Springfield City. Selain itu, Sean bukanlah pewaris Lovewood, jadi Lovewood tidak akan pernah melawan Leon demi Sean dan Lilith. Ayah, mereka mungkin tidak akan membantu kita jika dulu begitu, tetapi sekarang keadaan sudah berbeda. 2 hari yang lalu aku menerima telepon dari Lilith dan dia mengatakan bahwa putra tertua keluarga Lovewood mengalami kecelakaan dan Sean telah ditetapkan sebagai ahli waris. Selama Lilith berhasil meyakinkan suaminya, keluarga Lovewood akan berada di pihak kita. Bab 1123. Denzel menjelaskan. Apa, benarkah itu? Tanya Walter dengan penuh semangat. Ya, Denzel mengangguk. Bagus sekali. Peluangnya pun menguntungkan kita. Denzel, segera hubungi Lilith dan suruh dia membujuk Sean untuk menangani Leon. Walter tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku akan menelepon Lilith nanti dan menyuruhnya datang ke Springfield City bersama Sean, kata Denzel. Pada hari-hari berikutnya, Leon memperoleh ramuan lain yang tumbuh selama 300 tahun untuk mengobati Louisa dan Louisa pun sadar kembali sejak saat itu. Leon dan Ruth bekerja keras untuk merawatnya dan kondisinya mulai stabil. Sementara itu, Iris menghabiskan hari-harinya bersama Leon dengan bermalas-malasan karena terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga beban mengelola Elegante Group jatuh ke pundak Ariel. Karena semuanya dengan keluarga yang akhirnya beres dan Louisa dirawat dengan baik oleh Leon dan Ruth, Iris kembali bekerja dan membereskan semuanya dengan bantuan Ariel. Di sisi lain, Albert mengambil kendali penuh atas keluarga yang sekali lagi dan dia dan Gilbert pindah kembali ke Young Mansion, meninggalkan Leon, Iris, Louisa, dan Ruth di rumah besar di Dragon Bay Villas. Seketika, kedamaian kembali ke rumah dan mereka dapat menikmati beberapa hari yang damai. Suatu sore, Iris pulang kerja dengan wajah cemberut saat ia berjalan ke ruang tamu. Leon baru saja memeriksa Louisa dan bertemu dengannya saat dia keluar ruangan. Iris, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu di kantor? Tanya Leon bingung saat melihat ekspresi gelap di wajah Iris. Ya, ada masalah dengan bahan bakunya, Iris mendesah dan duduk di sofa karena kelelahan. Apa yang terjadi? Tanya Leon sambil berjalan ke belakang Iris. Ia mulai memijat kepala Iris dan rasa lelah Iris perlahan sirna. Baiklah, Iris melanjutkan penjelasannya. Bahan baku yang dibeli oleh Elegante Group diawasi oleh Ashwin. Sejak Leon membeli Elegante Group dan memecat Ashwin, pemasok tampaknya marah dengan tindakan Leon dan mengurangi pasokan mereka ke Elegante Group. Pada titik ini, bahan baku di gudang stok Elegante Group gagal memenuhi permintaan produk dan tidak akan bertahan hingga seminggu berikutnya. Begitu ya, gerutu Leon kesal. Pemasok yang bekerja sama dengan Ashwin bermasalah karena kualitas bahan baku yang mereka pasok tidak memenuhi syarat. Leon adalah orang yang bekerja sama dengan Tuan Wallace untuk meningkatkan kualitas material guna menyelesaikan krisis. Karena itu, ia selalu tidak puas dengan pemasok tetapi hanya berhenti ikut campur karena Ashwin yang bertanggung jawab. Bab 1124. Sebelum Leon sempat mengakhiri kontrak dengan pemasok, mereka menjadi sombong dan bersekongkol untuk merusak Elegante Group, sesuatu yang tidak ditoleransi oleh Leon. Iris, bahan baku yang disediakan oleh pemasok ini tidak begitu bagus. Kita akhiri saja kontrak kita dengan mereka dan cari pemasok baru, kata Leon. Ya, itu juga yang sedang kupikirkan. Aku berencana untuk melakukan perjalanan bisnis besok untuk melihat-lihat kota di sekitar kita untuk mencari pemasok baru, Iris mengangguk. Meskipun ada 2 pemasok bahan baku untuk produk kosmetik di Springfield City, keduanya terlalu kecil untuk memenuhi permintaan Elegant Group. Pemasok tempat Ashwin bekerja ditemukan di kota lain,
dan jika Iris ingin mencari pemasok lain, ia harus bepergian keluar dari kota Springfield juga. Tentu, aku akan ikut denganmu. Leon tersenyum. Sebagai presiden Elegante Group dan pacar Iris, dia tentu saja harus pergi bersama Iris. Kalian berdua mau bersenang-senang di mana? Aku ikut. Seru Ruth gembira saat dia keluar dari kamarnya dengan senyum lebar di wajahnya. Iris dan aku akan pergi mencari pemasok, bukan untuk bersenang-senang. Kenapa kau ikut? Leon memutar matanya ke arahnya. Perjalanan bisnis sama saja seperti perjalanan biasa. Aku bosan tinggal di rumah. Aku ingin pergi keluar bersamamu. Ruth bersikeras. Tidak mungkin. Luisa belum pulih sepenuhnya dan butuh seseorang untuk menjaganya. Tetaplah di rumah bersamanya. Leon menolaknya tanpa ragu. Ruth tidak menjawab dan hanya menatap Leon tanpa berkedip seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Kenapa kau menatapku seperti itu? Leon merasa tidak nyaman. Leon, kau ini idiot atau apa? Kau dan Iris adalah sepupu Luisa dan calon sepupu iparnya. Sebagai keluarganya, kau akan pergi dan kau ingin memerintahku, yang tidak ada hubungan apapun dengannya, untuk mengurusnya. Apa kau pikir aku akan mendengarkan dan melakukan apa yang kau katakan? Kata Ruth tidak sabar. Baiklah, Leon langsung terdiam. Tidak apa-apa, Leon. Kalau Ruth mau keluar, ayo kita ajak dia, kata Iris. Apa, kalau dia ikut, bagaimana dengan Luisa? Kata Leon. Tidak apa-apa. Aku akan menelepon bibiku dan menyuruhnya datang ke sini besok pagi untuk menjaga Luisa selama beberapa hari ke depan, usul Iris. Tapi, oh, baiklah kalau begitu, kata Leon ragu-ragu. Ada apa? Ada hal lain yang ingin kau katakan? Iris menyadari ekspresi ragu di wajahnya. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung, jadi saya ingin memberitahu Cynthia tentang hal itu, kata Lon. Ia pernah berjanji akan mengunjungi Cynthia lebih sering, tetapi ia terlalu sibuk mengurus Luisa. Kondisi Luisa membaik, tetapi ia harus mengikuti Iris keluar kota selama beberapa hari, jadi ia merasa perlu berbicara dengan Cynthia sebelum pergi agar ia tidak khawatir. Bab 1125. Tentu saja, kamu. Tanda seru. Sebelum Iris sempat menyelesaikan kalimatnya, Ruth menyela dan berkata, Leon, bukankah hubunganmu dengan Cynthia sudah berakhir? Kenapa kau mau menemuinya? Oh, begitu. Apa kau diam-diam berkencan dengannya di belakang Iris? Ruth merasa seolah-olah dia telah menemukan rahasia terbesar Leon. Apa yang kau bicarakan? Lagi pula, ini urusanku dan Cynthia. Apa urusanmu? Leon melotot ke arahnya. Mungkin ini bukan urusanku, tapi ini urusan Iris. Iris, kau mendengarnya. Dia selingkuh darimu. Beri dia masalah. Kata Ruth. Iris ragu-ragu dengan canggung, sebelum mengabaikan Ruth dan berkata, Leon, pergilah temui Cynthia, dan jangan keluar terlalu malam. Apa? Mulut Ruth ternganga. Dia mengira Iris akan marah dan akan mempersulit Leon, yang membuatnya bingung. Iris bukan saja tidak menyalahkan Leon, tetapi dia malah mengizinkan Leon menemui Cynthia. Iris, apakah kamu sudah gila? Ruth ternganga menatap Iris. Tidak, Iris menggelengkan kepalanya. Tapi, gumam Ruth. Urus saja urusanmu sendiri. Iris, aku akan menemui Cynthia dan segera kembali. Leon mengabaikan Ruth dan berbalik untuk pergi. Iris memperhatikan Leon pergi dengan tenang, tetapi Ruth tidak bisa menjaga ketenangannya. Iris, apa yang terjadi di sini? Apa kamu serius tidak keberatan Leon menemui wanita lain? Tidak apa-apa. Cynthia sudah berkorban banyak untuk Leon dan, biasanya, Leon ingin memberitahu Cynthia bahwa dia akan pergi jalan-jalan, kata Iris dengan tenang. Tapi, mereka berdua hampir bertunangan. Semua orang tahu bagaimana perasaan Cynthia terhadap Leon. Apa kau tidak takut mereka akan kembali bersama? Tanya Ruth tak percaya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang penting selama Leon tetap di sisiku, kata Iris sebelum menuju ke atas. Apa yang? Ruth benar-benar tercengang. Meski Iris tidak menjelaskan semuanya, Ruth menyadari apa yang Iris coba katakan. Iris dan Cynthia adalah dua wanita tercantik di kota Springfield dan merupakan wanita idaman semua pria, namun mereka menelan harga diri mereka demi Leon. Bagaimana ini mungkin? Pikir Ruth dalam hati, apakah mereka berdua sudah gila,
Atau akulah yang gila di sini? Banyak sekali pikiran yang terlintas di benaknya saat dia mempertanyakan semua hal yang dia ketahui. Sementara itu, di dalam salah satu ruangan di Sear Mansion, Cynthia mengangkat teleponnya untuk menghubungi Leon tetapi menutupnya sebelum dia bisa menghubunginya ketika dia ingat betapa kejamnya Leon terhadapnya. Bab 1126. Sialan kau, Leon Wolf. Sudah berhari-hari dan kau sama sekali tidak datang menemuiku. Gerutu Cynthia. Beberapa hari yang lalu, Leon datang kepadanya untuk meminta bahan-bahan yang akan digunakan dalam obat Luisa dan dia sedang terburu-buru sehingga Luisa tidak sempat berbicara dengannya sama sekali. Cynthia mengira Leon akan segera kembali menjemputnya, tetapi dia tidak terlihat dimanapun selama beberapa hari terakhir. Dia terus menelepon Leon dan menutup telepon sebelum panggilannya tersambung, dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya kehilangan kesabaran dan menelepon Leon sekali lagi. Ting-aling. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara renyah yang berasal dari lonceng anginnya. Dia terpaku dan menoleh untuk mendapati Leon berdiri di belakangnya sambil menatapnya dengan setengah tersenyum. Leon, itu kamu. Apakah aku sedang bermimpi? Dia ternganga tak percaya. Tentu saja tidak, dia terkekeh dan mendekatinya. Yayai, akhirnya kamu datang juga. Cynthia yang terkejut langsung memeluknya. Dia baru saja bermimpi tentang Leon dan entah bagaimana dia terwujud tepat di depan matanya, jadi dia sangat gembira. Leon dengan lembut mendorong Cynthia menjauh dengan canggung. Setelah tenang, Cynthia bertanya dengan bingung, Leon, kenapa kamu ada di sini? Oh, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, katanya ragu-ragu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Cynthia memotongnya. Begitukah? Ada hal penting yang perlu kukatakan padamu juga. Dia tersenyum padanya. Apa itu? Tanyanya. Saya baru saja mendengar dari saudara saya bahwa teratai salju berusia 500 tahun telah muncul di kota Sakov dan akan dijual dalam pelelangan yang akan berlangsung 3 hari dari sekarang, jelas Cynthia. Dia ingin menelepon Leon berkali-kali sebelumnya, ingin memberitahunya tentang hal itu. Benarkah? Hebat sekali. Leon sangat gembira, karena tanaman herbal yang tumbuh selama lebih dari 500 tahun sangatlah langka. Jika ia bisa mendapatkannya, ia bisa menghasilkan lebih banyak pil energi murni. Ia terlalu lemah saat memproduksi pil energi murni terakhir, jadi ia hanya berhasil memproduksi pil energi murni dasar yang dapat membantu seniman bela diri di tingkat puncak bawaan untuk mencapai alam seorang master tertinggi. Namun, karena Leon telah mencapai tahap dasar menengah, ia bahkan dapat naik ke tingkat penguasa tingkat menengah untuk sementara waktu. Dengan kekuatannya saat ini, ia lebih dari mampu menghasilkan pil energi murni tingkat lanjut yang setidaknya 5 kali lebih efektif daripada pil energi murni dasar. Pil ini tidak hanya akan mengubah semi-overload menjadi overload, tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk membantu seniman bela diri di negara overload melewati hambatan dalam pelatihan mereka. Perbedaannya begitu besar sehingga pil energi murni tingkat lanjut jauh lebih berharga sebagai perbandingan. Bab 1127. Dia memperoleh Ganoderma berusia 2/3.000 tahun beberapa hari yang lalu dan itu dapat digunakan untuk memproduksi pil energi murni tingkat lanjut juga, tetapi karena itu jauh lebih langka dibandingkan dengan teratai salju berusia 500 tahun, akan menjadi sia-sia untuk menggunakannya untuk pil energi murni. Jadi dia menyimpannya untuk penggunaan di masa mendatang. Leon, ayo kita pergi ke Sakov City besok dan dapatkan Snow Lotus yang berusia 500 tahun itu. Dengan begitu, kamu bisa membuat pil energi murni lagi, Cynthia berkicau dengan gembira. Ya, tentu saja, dia mengangguk, sebelum akhirnya sadar, tunggu. Cynthia, aku harus pergi dalam perjalanan bisnis besok dengan Cynthia untuk mencari pemasok baru dan aku mungkin tidak punya waktu untuk pergi ke Sakov City, dia menjelaskan dengan malu-malu. Anda sedang mencari pemasok untuk Elegante Group. Bukankah itu sempurna? Katanya. Sempurna. Leon membeku. Dasar bodoh. Kota Sakov kaya akan sumber daya dan ada beberapa pemasok bahan baku yang digunakan dalam produk kosmetik di sana. Kau bisa pergi ke sana bersama Iris dan mendapatkan teratai salju berusia 500 tahun itu di sepanjang jalan. Kau bisa mendapatkan 2 burung dengan 1 batu. Dia memutar matanya ke arahnya.
Benar sekali. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku akan melakukannya. Leon berseri-seri. Leon, membeli Snow Lotus dan memproduksi Pure Energy Pills adalah bagian dari operasi Shinshin Group. Bagaimana kalau aku pergi ke Sakov City bersamamu dan Iris? Dia mengedipkan matanya dengan manis. Baiklah, Leon setuju. Karena Iris dan Cynthia sudah saling menerima keberadaan mereka dalam cinta segitiga, dia tidak perlu khawatir mereka akan bertengkar dan tidak punya alasan untuk menghentikan Cynthia datang. Bagus. Aku akan berkemas sekarang dan kita semua akan berangkat ke Sakov City besok pagi, katanya dengan gembira. Ketika dia berbalik, dia terkejut mendapati Harvey berdiri di dekat pintunya dengan ekspresi muram. Harvey, kenapa kau di sini? Terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba, seringai di wajahnya membeku. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Harvey hanya berkata dengan tegas, Cynthia, kamu tidak akan pergi ke Sakov City bersama Leon besok. Dia mendengar sebagian pembicaraan mereka. Kenapa tidak? Cynthia cemberut. Kenapa? Apa kau lupa bagaimana dia mencampakkanmu di pesta pertunangan? Harvey bertanya dengan tajam. Harvey, itu semua sudah berlalu. Aku sudah berdamai dengan Leon sekarang, kata Cynthia tergesa-gesa. Kau sudah berdamai. Harvey ternganga, apa maksudmu? Apakah dia bersedia meninggalkan Iris dan kembali padamu? Yah, tidak, gerutunya, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tidak, kalau begitu, bagaimana kalian berdua bisa berdamai? Tanyanya bingung. Astaga, Harvey, ini masalahku dan aku akan mengurusnya. Bisakah kau tidak ikut campur? Bab 1128. Kata Cynthia dengan sengaja. Tidak, Harvey mendengus dan menatap tajam ke arah Leon. Leon, ini kesempatan terakhirmu. Kau akan meninggalkan Iris dan kembali ke Cynthia, atau kau akan menjauh dari Cynthia mulai sekarang. Tentukan pilihanmu. Maafkan aku, Harvey, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Iris. Mengenai Cynthia, aku terlalu berutang padanya untuk meninggalkannya juga, kata Leon ragu-ragu. Apa, jadi kamu akan berkencan dengan mereka berdua sekaligus? Harvey berteriak. Aku tidak bermaksud berkencan dengan dua wanita sekaligus. Aku hanya tidak ingin menyakiti Cynthia, keluh Leon. Sejak dia melihat betapa jahatnya Cynthia setelah dia meninggalkannya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya lagi setelah semua yang telah dia lakukan untuknya. Iris adalah wanita yang dicintainya dan ia hanya melihat Cynthia sebagai sahabat karibnya. Jika memungkinkan, ia ingin Cynthia menemukan pria yang lebih baik dan meninggalkannya, sehingga situasi tersebut dapat diselesaikan tanpa harus menyakiti perasaannya. Tentu saja ini hanya angan-angan Leon dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Omong kosong. Leon, aku tidak peduli dengan apa yang kau pikirkan. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi sekarang juga, Harvey berteriak. Karena Leon tidak rela meninggalkan Iris, tidak ada gunanya berdiskusi lebih lanjut. Harvey benar, teriak Benedict saat ia melangkah masuk bersama Brett dan beberapa seniman bela diri terampil lainnya dari keluarga itu. Leon Wolf, kau telah menyelinap ke rumah kami berkali-kali, datang dan pergi sesuka hatimu. Apa kau menganggap kami orang lemah yang bisa kau bully? Benedict bertanya dengan tajam. Dia mendengar dari Brett bahwa Leon pernah menyelinap ke Sear Mansion dan tertangkap oleh Brett. Benedict bersikap penuh belas kasihan dan pengertian karena tidak menghukum Leon karena membatalkan pertunangannya dengan Cynthia, namun Leon menantang otoritas mereka dengan menyelinap ke rumah mereka berulang kali. Penatua Sear, jangan marah. Aku tahu aku telah berbuat salah pada Cynthia dan keluarga Sear, tetapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku selalu ingin menebus kesalahanku padamu dan yang kuinginkan hanyalah kesempatan. Aku bisa melakukan apapun yang kau minta, kata Leon dengan tulus. Meskipun ia telah berdamai dengan Cynthia, keluarga Sear belum memaafkannya atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan satu-satunya keinginannya adalah berdamai dengan keluarga Sear juga. Setelah semua bantuan yang diterimanya dari keluarga Sears, hatinya tidak akan pernah damai sampai keluarga Sears memaafkannya. Tidak mungkin. Benedict mendengus, tetapi ekspresi muram di wajahnya sedikit mereda mendengar nada bicara Leon yang tulus. Tetap saja,
Keluarga Sears tidak akan pernah mengizinkan Leon berkencan dengan Cynthia saat dia bersama wanita lain dan tidak mungkin keluarga Sears akan memaafkannya kecuali dia meninggalkan Iris dan kembali ke Cynthia. Pergilah, Leon. Bab 1129. Ini peringatan terakhirmu. Menyelinaplah ke Sear Mansion lagi dan kami akan melawanmu. Kata Benedict dengan dingin. Penatua Sear, tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan? Kata Leon dengan nada getir. Cukup, kami sudah mendengar berita bahwa kalian telah mencapai negara penguasa tingkat lanjut, tetapi para Sear bukanlah orang-orang yang bisa kalian ganggu. Jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan jika kalian tidak segera pergi. Brett meraung marah. Kabar bahwa Leon telah membunuh Raja Utara dan menakuti para Field pun sampai ke telinga keluarga Sear, dan mereka semua terkejut ketika mengetahui bahwa Leon berhasil mencapai negara penguasa tingkat lanjut di usianya yang masih sangat muda. Namun, Leon mengecewakan Cynthia dan mencoba merayunya dengan menyelinap ke Sear Mansion berulang kali, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan ditoleransi oleh Brett sebagai ayah Cynthia. Betapapun berkuasanya Leon, dia menolak membiarkan Leon melakukan apapun yang diinginkannya terhadap Cynthia. Penatua Sear, Paman Brett, jangan marah. Kalau begitu, aku akan pergi, desah Leon. Melihat bagaimana Brett dan yang lainnya bersiap melakukan kekerasan, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian dengan keluarga Sear dan hanya berbalik melirik Cynthia dengan pasrah, sebelum pergi. Kakek, ayah, kenapa kalian lakukan ini? Aku sudah berdamai dengan Leon. Bisakah kalian berhenti memperlakukannya seperti ini? Kata Cynthia, merasa tertekan karena Leon pergi. Sudah berdamai. Leon masih menolak meninggalkan Iris yang sampai sekarang. Apa kau akan menjadi simpanannya? Brett meraung marah. Dia bertemu dengan Leon dan Cynthia yang sedang berkencan secara diam-diam dan saat itu dia sudah tahu bahwa Leon bermaksud untuk berkencan dengan dua wanita sekaligus. Yang paling penting, putrinya, Cynthia, tampaknya menyetujui hal itu. Betapa konyolnya. Sebagai putri tertua keluarga Sears yang belum menikah, dia akan mempermalukan keluarga ini jika dia terus bersama Leon tanpa menjadi pacarnya. Pikir Brett dalam hati. Bukan begitu, Cynthia kehilangan kata-kata. Harvey, mulai sekarang, panggil dua orang penjaga untuk menjaga pintu. Cynthia dihukum 3 hari. Semoga dia merenungkan perbuatannya. Perintah Benedict. Dia memanjakan Cynthia selama ini, tetapi kesediaan Cynthia untuk menjadi simpanan Leon adalah sesuatu yang bahkan Benedict tidak dapat mentolerirnya. Kakek, kumohon jangan, gerutu Cynthia putus asa, namun Benedict hanya berbalik dan pergi bersama Brett dan para tetua lainnya. Tak lama kemudian, dia ditinggal sendirian bersama Harvey. Harvey, kau selalu memanjakanku. Aku ingin pergi ke Sackov City bersama Leon besok. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi bersamanya. Cynthia meraih lengan Harvey dan memohon. Cynthia, kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Kau tahu betul bahwa Leon adalah pacar Iris dan kau tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya. Dengarkan saja kakek dan pikirkan tindakanmu di dalam kamarmu. Bab 1130. Harvey mendesah dan berbalik untuk meninggalkan kamar Cynthia. Tak lama kemudian, dia mengatur dua penjaga untuk menjaga pintu rumah Cynthia, sebelum pergi. Mengapa ini terjadi? Cynthia merasa hancur saat mendengar suara langkah kaki yang menjauh. Patah. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara dan melihat sesosok tubuh melompat dari balkon, sebelum menyelinap ke dalam kamar. Siapa yang terkejut? Dia hendak meninggikan suaranya, tetapi sosok itu melesat menutup mulutnya. Set, ini aku, Cynthia, bisik Leon dan melepaskan Cynthia. Leon, kenapa kamu kembali? Cynthia terkejut dan gembira melihat Leon lagi, karena dia tidak menyangka Leon akan kembali secepat ini setelah pergi. Aku khawatir padamu, jadi aku berbalik. Leon tersenyum. Dia hanya berpura-pura pergi untuk menghindari konflik dengan keluarga Sear dan keluarga Sear tidak akan pernah menduga dia akan berbalik kembali. Benarkah? Aku sangat bahagia. Cynthia berseri-seri karena kegembiraan langsung menggantikan kehancuran di hatinya. Cynthia, jangan berisik. Jangan membuat para penjaga waspada, Leon mengingatkannya. Karena Benedict dan yang lain memergoki mereka bertemu secara pribadi,
Akan mengerikan jika mereka memergoki Leon dan Cynthia berada di ruangan yang sama lagi. Oh, tunggu sebentar. Cynthia beranjak mengambil remote control dan menyalakan televisi di dalam kamarnya, sebelum menaikkan volume untuk menutupi suara percakapannya dengan Leon. Apa yang harus kulakukan sekarang, Leon? Kakek baru saja menghukumku selama 3 hari dan aku mungkin tidak bisa ikut denganmu ke Saakov City, gerutu Cynthia muram. Mungkin sebaiknya kau tinggal saja. Iris dan aku akan pergi, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan teratai salju berusia 500 tahun itu. Leon berkata dengan ragu-ragu. Tidak mungkin. Cynthia cemberut. Dia ingin pergi bersama Leon bukan hanya karena Snow Lotus, tetapi juga karena dia sangat merindukan Leon dan ingin menghabiskan beberapa hari di sisinya. Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanya Leon dengan pasrah. Dia ingin membawa Cynthia ke Saakov City bersamanya, tetapi keluarga Sears menentangnya dan bahkan menghukum Cynthia selama 3 hari karena hal itu, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan. Leon, kenapa kita tidak kawin lari saja? Usul Cynthia dengan penuh semangat. Apa, kawin lari? Leon ternganga. Ya, kau pasti bisa membawaku keluar dari sini, kata Cynthia penuh harap. Tidak terjadi.